Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas Perang Salib Pertama Part 2. Jangan lupa like dan subscribe. Ketika Godfrey Bouillon kembali ke Antakya, Raymond de Saint-Gilles bergerak menuju Albara, sebelah timur Sungai Orontes. Raymond kemudian menguasai daerah itu setelah membantai kaum muslimin, baik dewasa, anak-anak, laki-laki, maupun perempuan. Segera setelah itu, terjadilah pertemuan para panglima tinggi pasukan salib. Mereka adalah Bohemond, Raymond de Saint-Gilles, Godfrey Bouillon, Robert Courteheuse, Count de Flanders, dan Eustache Count de Boulogne. Dalam pertemuan itu, mereka membahas beberapa masalah penting dan memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Paus mengenai pencapaian mereka. Selain itu juga, mereka mengundang Paus datang ke Antakya guna memimpin langsung perang salib yang akan segera mengarah ke Baitul Maqdis. Namun kemudian, wakil Paus, Adhemar de Montaigne, meninggal dunia. Tampaknya, karena pada saat itu Paus Urbanus II tidak mungkin meninggalkan Eropa untuk bergabung dengan pasukan salib. Dia pun tidak menjawab surat tersebut. Dengan begitu, berarti Paus tidak memenuhi permintaan para panglima salib sebagaimana juga dilakukan oleh Kaisar Bizantium. Konflik antara Bohemond dan Raymond de Saint-Gilles pun semakin meruncing berkenaan dengan kepemimpinan di Antakya. Sementara itu, pasukan salib terus bergerak ke arah kota Ma'arat an-Numan dan kemudian menduduki kota tersebut. Pada bulan Muharram tahun itu, orang-orang Frank dari pasukan salib bergerak ke arah dinding kota Ma'arat an-Numan dari arah timur dan utara. Mereka lalu menyandarkan sebuah menara pemanjat di dinding kota yang tingginya melebihi tinggi dinding tersebut. Mereka kemudian menyingkirkan pasukan muslim yang ada di dekat dinding tersebut. Peperangan pun pecah pada saat itu juga dan terus berlangsung hingga matahari terbenam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Muharram. Pasukan salib lalu memanjat dinding kota dan hal itu diketahui penduduk kota. Utusan pihak Frank beberapa kali mendatangi mereka untuk berdamai dengan jaminan keamanan jiwa, harta, dan pasokan kebutuhan mereka. Namun, keputusan untuk menyerah tidak pernah terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Pasukan salib masuk ke dalam kota setelah matahari terbenam dan terjadilah pertempuran sengit yang banyak memakan korban dari kedua belah pihak. Sementara itu, penduduk sipil banyak bersembunyi di dalam rumah untuk berlindung. Pada mulanya, pasukan Frank berjanji memberi jaminan keamanan kepada penduduk, tetapi kemudian mereka berkhianat. Pasukan salib mengangkat salib di seluruh penjuru kota. Mereka lalu merampas harta milik penduduk tanpa mengindahkan janji mereka sendiri. Mereka menghancurkan semua yang mereka temukan dan menuntut penduduk untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Pada hari Kamis 17 Syafar, pasukan salib memulai perjalanan mereka menuju Kafrtab, sebuah perjalanan yang akan membawa mereka lebih dekat ke tujuan akhir, Baitul Maqdis. Mendengar kedatangan pasukan salib, penduduk setempat segera melarikan diri, meninggalkan rumah dan kehidupan mereka di belakang. Setelah berhasil menguasai Ramallah, pasukan salib menetap, mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya menuju Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis, pasukan salib mengepung kota dengan menara-menara raksasa, mendesak penduduk yang berlindung di balik dinding kota suci. Saat pengepungan berlangsung, pasukan yang dipimpin oleh Afel tiba dari Mesir, siap untuk menghadang musuh dan melindungi Baitul Maqdis. Pertempuran sengit pun pecah hingga menjelang petang, ketika pasukan Afel terpaksa mundur dengan tekad untuk kembali keesokan harinya. Dengan licik, pasukan Frank berbalik menyerang kota. Saat malam tiba, mereka menaiki benteng dan merebut kota dengan kekerasan. Pasukan salib tidak hanya menaklukkan Baitul Maqdis, mereka juga menghancurkan segalanya di jalan mereka, termasuk membakar kaum Yahudi yang berkumpul di sebuah gereja. Pada tanggal 22 Syaban, tempat suci jatuh ke tangan pasukan salib yang kemudian menghancurkan makam Nabi Ibrahim dan situs-situs bersejarah lainnya. Beberapa lama kemudian, Afel tiba di tempat itu bersama pasukan Mesir, tetapi dia sudah terlambat. Pasukan Afel lalu mendapatkan tambahan pasukan dari kawasan pesisir. Mereka lantas menetap di kota Askelon pada tanggal 14 Ramadan untuk menunggu kedatangan armada laut dan pasukan dari Arab. Pada saat itulah, pasukan Frank menyerang pasukan Afdal dengan kekuatan amat besar sehingga pasukan Mesir itu dapat dipukul mundur ke arah Askelon. Afdal lalu memasuki Askelon, tetapi pasukan Frank terus menyerang pasukan Muslim sehingga banyak anggota pasukan infanteri, prajurit, dan penduduk sipil yang tewas dan jumlahnya sekitar 10.000 orang. Ketika serangan berlanjut,
Afdal bergerak ke Mesir dan kembali mendesak Askelon, sampai akhirnya pihak pasukan Fran bersedia membayar 20.000 dinar kepada Afdal, beserta pajak yang dipungut dari penduduk. Tapi ternyata, terjadilah perselisihan yang menyebabkan pihak Afdal urung mendapatkan uang tersebut. Konon, jumlah korban tewas pada peristiwa penyerangan Askelon ini mencapai 2.700 jiwa. Jumlah itu hanya dari kalangan penduduk sipil dan pedagang, sama sekali bukan anggota militer. Karena sekian banyak peristiwa terjadi di sepanjang perjalanan, penyerangan terhadap Baitul Maqdis pun tertunda sekian lama. Hal itu tentu saja membuat sebagian anggota pasukan salib gundah luar biasa, khususnya para peziarah yang memendam perasaan rindu untuk dapat segera tiba di Tanah Suci yang memang menjadi tujuan awal keberangkatan mereka. Perlahan tapi pasti, hawa kemarahan dan kekesalan mulai melingkupi pasukan salib, bahkan seperti yang dinyatakan oleh Kamaluddin. Pasukan salib yang berkedudukan di Ma'arat An-Numan dengan sengaja menghancurkan dinding kota, rumah-rumah penduduk, dan masjid-masjid hanya untuk mendesak para baron agar segera memberangkatkan pasukan ke Al-Qudus. Sementara itu, para peziarah dan pasukan salib enggan mendengar nasihat Uskup Pir Dinergon dan para panglima mereka. Alih-alih, mereka justru meneriakkan seruan bahwa tujuan mereka ke kawasan timur bukan untuk menaklukkan kota-kota, melainkan untuk memikul segala bentuk kesulitan demi mengabdi kepada ajaran salib. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka mampu mendesak para baron untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, para tokoh pasukan salib sendiri sebenarnya tidak dapat mengingkari tekad para peziarah, serta menyampingkan pendapat umum pasukan salib. Akhirnya, dengan terpaksa mereka bersedia memenuhi desakan itu. Tokoh utama pertama yang bersedia memenuhi desakan ini adalah Count Raymond de Saint Gilles, yang sama sekali tidak lagi memikirkan kekuasaan atas Antakya. Dia langsung meninggalkan kota Ma'arat An-Numan dengan bertelanjang kaki, mengenakan pakaian seperti yang umum dikenakan para peziarah sembari membawa sebuah salib di tangannya. Tindakan Raymond pada tanggal 13 Januari 1099 tentu saja langsung diikuti oleh anggota pasukan yang lain. Sebelum Raymond de Saint Gilles dan pasukannya sampai ke kota Caesar di tepi sungai Orontes Al-Asing, dia bertemu dengan Tancred bersama 40 kesatria bawahannya. Mereka lalu bergabung dan menguasai kota Kaftab yang kemudian dilanjutkan dengan bergabungnya pasukan Robert Curtius untuk bergerak bersama ke arah Caesar. Ketika pasukan tersebut semakin mendekati kota, ternyata wali kota Caesar, Izzuddin Abu Asakir Sultan dari Bani Mungits, kabilah Arab Kinana, segera menyerahkan sekian banyak makanan, barang berharga, dan kuda tunggangan. Wali kota ini juga mengizinkan pasukan salib melintasi daerah kekuasaannya, agar mereka segera menjauhi wilayah yang dia kuasai. Akan tetapi, pasukan salib tidak memedulikan keinginan Izzuddin, walaupun mereka sudah menerima sekian banyak kebaikan dari sang wali kota. Bukannya menjauhi kota, pasukan salib justru mendirikan perkemahan tepat di depan gerbang kota, untuk mengintimidasi sang wali kota. Hal itu tentu saja membuat Izzuddin murka, hingga akhirnya mengancam akan mengurangi pasokan logistik yang dia berikan kepada pasukan salib. Rupanya ancaman itu berhasil membuat takut pasukan salib sehingga mereka memutuskan meninggalkan tempat tersebut. Ketika melanjutkan perjalanan, pasukan salib dibantu oleh dua pemandu berkebangsaan Arab sebagai penunjuk jalan yang harus mereka lewati. Di tengah perjalanan itulah, pasukan salib berhasil menguasai sebuah benteng di kawasan Lembah Sarug. Di sana, mereka berhasil merampas beberapa binatang tunggangan dan bahan makanan. Dari Lembah Sarug, pasukan salib melanjutkan perjalanan mereka ke arah barat menuju benteng Masyaf. Ketika mengetahui kedatangan pasukan salib, penjaga benteng Masyaf langsung menemui Kons di Toulouse untuk mengadakan perjanjian pada tanggal 22 Januari tahun 1099 Masehi. Pada bulan Juli tahun yang sama, pasukan salib bergerak ke arah benteng Ravania yang telah ditinggalkan penghuninya sebelum pasukan salib tiba di benteng tersebut. Pasukan salib lalu memasuki benteng tersebut dan bermalam selama 3 hari untuk beristirahat. Selanjutnya, pasukan salib mengarungi pegunungan dan berhenti di antara Meriamin dan benteng Al-Akrat di kawasan Bagi'ah pada tanggal 27 Januari tahun 1099 Masehi. Di kawasan itu, terdapat banyak aliran anak sungai yang mengalir dari sungai besar. Dan, ternyata kemudian pasukan salib benar-benar menggempur benteng tersebut, setelah beberapa kali melakukan penyerangan besar-besaran atas benteng Al-Akrat. Akhirnya pada tanggal 2 Februari tahun 1099 Masehi,
pasukan salib berhasil menduduki benteng yang sudah ditinggalkan oleh para penghuninya itu. Di benteng Al-Akrat itulah, kemudian pasukan salib menerima kedatangan utusan dari Hims, Janahudaulah bin Mulaib yang sengaja menemui Kons di Toulouse, membawa berbagai macam hadiah berupa kuda Arab dan perhiasan emas. Mereka lalu melakukan perjanjian, yang salah satu isinya adalah kesediaan Janahudaulah untuk memperlakukan orang-orang Kristen dengan baik.